Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rancangan-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya akan kasih setia-Mu, akan rancangan-Mu dalam kehidupan kami adalah rancangan yang terbaik. Teguhkan oleh kebenaran firman untuk kami mengerti posisi kami. Engkau menempatkan kami sebagai apa untuk kerajaan Allah. Berfirman Tuhan, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Ester pasal 4. Firman tentang siapa kita
untuk apa kita? Demikian firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatan, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda, melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepada segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harta pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu dihukum mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau peroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Bapak Ibu, perikop yang kita baca pagi ini berbicara tentang perjuangan Mordekai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, bangsanya, dari ancaman genosida, pemusnahan satu bangsa. Hal itu terjadi karena kebencian Haman, pembesar kerajaan Persia, setingkat Perdana Menteri.
Semua orang Yahudi yang mendengar kabar itu yang berada di wilayah kekuasaan Persia meratap tangis dan berpuasa. Hal itu disampaikan kepada Ester, anak angkatnya yang kita tahu telah menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Bagi Ester, seorang yatim piatu yang dipelihara oleh Mordekai diangkat jadi anak dan kemudian terpilih menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros, pasti suatu kegembiraan sekaligus kejutan besar. Karena dari seorang yang biasa-biasa saja kemudian menjadi seorang yang dilayani, diperlakukan istimewa, dan mendapat kenyamanan luar biasa. Ketika Haman, pejabat tertinggi pemerintahan Persia, berencana memusnahkan bangsa Yahudi, maka Mordekai mengingatkan Ester untuk membela bangsanya di hadapan raja melalui posisinya. Adalah hal yang sulit bagi Ester karena kalau ia menghadap raja tanpa dipanggil dan raja tidak berkenan, ia akan dihukum mati. Tetapi Mordekai mengingatkan, justru mungkin maksud Tuhan menempatkan Ester menjadi ratu menggantikan Wasti adalah untuk menjadi alatnya untuk menyelamatkan umat Tuhan, umatnya saat ini. Ester menyadari hal itu dan meminta untuk disampaikan kepada Mordekai supaya rakyat, orang-orang Yahudi sebangsanya berpuasa bagi dia, berdoa karena dia akan menghadap raja. Poinnya hari ini firman Tuhan. Pernahkah kita bertanya apa maksud Tuhan dengan hal yang sedang dipercayakan kepada kita? Tentang posisi kedudukan kita, melalui studi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, jabatan kita, dan lainnya. Melalui kisah perikop ini, kita diingatkan kalau Tuhan menempatkan kita, memberi kita satu jabatan atau keadaan, posisi tertentu, itu ada maksud ilahi di dalamnya, yaitu untuk menyelamatkan umat Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah. Mari kita menyadari itu. Apa kita dan siapa kita, untuk apa? Sebagai contoh, kalau saya diizinkan menikah, menjadi seorang suami, berarti di hadapan Tuhan, posisi saya sebagai suami adalah kepala rumah tangga yang adalah imam, raja, dan nabi. Saya harus membawa keluarga saya, istri, dan anak-anak saya nantinya untuk beribadah kepada Tuhan, mengajar dan membimbing, karena selain imam juga adalah nabi bagi keluarga, dan juga dengan penuh tanggung jawab memelihara. Maka saya bekerja keras supaya keluarga saya tercukupi. Ini hanya contoh apa siapa kita, untuk apa di hadapan Tuhan. Ada tugas dan tanggung jawab di balik setiap kedudukan yang Tuhan karuniakan. Mungkin Bapak Ibu sebagai bos di perusahaanmu, pemilik perusahaan, itu artinya ada tanggung jawab. Mungkin anak-anak muda sebagai pelajar mahasiswa, juga ada tanggung jawab di dalam kerajaan Allah untuk posisimu itu. Atau ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga atau seorang wanita karir, ada tanggung jawab untuk kehidupanmu di hadapan Tuhan bagi kerajaan Allah. Apa dan siapa kita, untuk apa? Itulah berita firman Tuhan pagi hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Benaran firman-Mu hari ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa apa dan siapakah kami ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk kerajaan Allah.
untuk umat Tuhan di mana kami menjadi bagian di dalamnya. Dan biarlah setiap umat-Mu menyadari itu dan mengambil perannya masing-masing, membangun kerajaan Allah dan berfungsi bagi tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Dan Engkau akan bertindak memakai kami semua seturut kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Teguhkan setiap firman yang Engkau sampaikan yang kami renungkan pagi hari ini dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Demikian kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan umat-Mu. Menjelang Sabat, memasuki persiapan-persiapan ibadah kami mempersiapkan tubuh jiwa roh kami untuk bersekutu dengan Tuhan di ibadah raya hari Minggu nanti. Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Tak lupa kami bawa dalam doa yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Tuhan menolong dan membuka jalan segala pergumulan kami, supaya di hari Minggu, hari ibadah kami mengucap syukur akan karya-karya-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Apa, siapa, untuk apa. Tuhan memberkati.